Halo guys, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang peristiwa G30 SPKI, di mana salah satu sosok yang ikut terlibat di dalamnya adalah Oma Alpia Makasebape. Ia menyaksikan langsung momen-momen menegangkan di rumah keluarga Nasution, bahkan hingga detik-detik terakhir saat adik Irma menghembuskan nafasnya yang terakhir di rumah sakit. Tapi kisah Alpia tidak berhenti sampai di situ. Masih ada perjalanan panjang setelahnya, yaitu hari-hari pasca peristiwa G30 SPKI, hingga akhirnya ia kembali ke tanah kelahirannya yaitu di Sangye dan memulai lembaran hidup yang baru. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana dan tetap di Besang, Bekeng Sangye. Jadi setelah pemakaman dari adik Irma Suryani Nasution, Alpia bersama Yanti dan juga Oma Bule, yaitu nenek dari keluarga Gondokusumo, diungsikan ke beberapa tempat. Mereka berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya dengan pengawalan ketat, tanpa tahu di mana mereka berada dan siapa yang menjaga mereka. Tidak ada komunikasi dengan bapak atau ibu Nasution, dan saat itu Yanti sudah tidak bersekolah lagi. Semua itu dilakukan demi keselamatan mereka. Keadaan mencekam itu berlangsung hingga Desember 1965. Dan ketika tahun 1966 datang, kehidupan keluarga Nasution perlahan mulai tenang kembali. Namun di hati Alpia, luka kehilangan itu belum kering. Selama hampir setahun, ia terus mengenakan pakaian hitam yang menandakan duka mendalam. Tradisi itu berasal dari tanah kelahirannya yaitu Sangye, sebagai bentuk penghormatan bagi orang yang telah tiada. Lalu setelah semuanya mulai tenang, mereka atau keluarga Nasution dan Alpia mulai melakukan aktivitas-aktivitas mereka seperti biasa dan tentunya tanpa perlu merasa takut lagi. Dan pada bulan Juni 1967, Alpia mendampingi Yanti menghadiri pembukaan Piala Thomas di Senayan. Kali ini ia tidak lagi mengenakan seragam pengasuh bayi. Ia duduk sejajar dengan para tamu negara. Sebuah penghormatan yang luar biasa bagi seorang perempuan sederhana dari Pulau Sangye. Namun, di balik kehormatan itu, ia merasa sungkan yang dalam bahasa Sangir disebut rasa kerene, karena ia saat itu duduk di antara para pejabat tinggi. Setelah pembukaan Piala Thomas, waktu terus berjalan. Namun, setiap kali melihat barang milik Ade Irma, air mata Alpia tak pernah tertahan. Ibu Nasution yang melihat kesedihan itu tak tega. Ia mengajak Alpia berlibur ke kampung halaman Bapak Nasution di Kota Nopan, Tapanuli. Saat itu, mereka naik pesawat ke Medan, lalu naik helikopter menuju ke kampung halaman Bapak Nasution. Tapi di sana pembicaraan mereka selalu berhubungan dengan Ade Irma. Jadi bukannya sembuh, luka Alpia justru terasa semakin dalam. Sekali lagi, Ibu Nasution yang melihat hal itu punya rencana lain. Ia ingin melihat Alpia bahagia. Jadi, ia menulis surat kepada keluarga Alpia di Sangye dan kepada Benar, lelaki yang akan menjadi suami Alpia. Salah satu kalimat yang ibu tulis di dalam surat itu adalah, apa yang telah diberikan Alpia kepada adik hingga akhir hayatnya tak akan pernah dapat bisa kami balas dengan apapun. Dan dengan restu dan bantuan keluarga besar Nasution, pernikahan pun disiapkan. Tanggalnya ditetapkan oleh Ibu Nasution yaitu tanggal 5 November 1966. Dan benar saja ketika Alpia tiba di Tauna, ia terkejut. Semuanya sudah diatur rapi oleh Bupati Sangye dan Talaut yaitu Bapak Sutoyo mewakili keluarga Nasution. Pakaian pengantin dijahit langsung di Jakarta. Bahkan perhiasan dan perlengkapan disiapkan dengan penuh cinta oleh keluarga Nasution. Pernikahan Alpia dilaksanakan di Tamako dengan upacara adat dan pemberkatan gereja. Bapak dan Ibu Nasution saat itu tidak bisa hadir karena situasi di Jakarta masih belum aman. Namun, doa dan perhatian mereka sampai jauh menembus laut dan gunung ke Pulau Sangye. Lalu setelah menikah, Alpia menetap di Hesang bersama ibunya. Sementara Benar bekerja di Balai Pengobatan di Lapango. Karena mereka tinggal berjauhan, Ibu Alpia menasihatinya, yaitu seorang istri setelah menikah harus tinggal bersama suaminya, kata Ibu Alpia. Dan dengan berat hati, Alpia pun berpindah ke Lapango, melanjutkan hidup sebagai istri dan perawat masyarakat. Beberapa tahun kemudian mereka pindah ke Tahuna. Di sana mereka menempati rumah kecil yang dipinjamkan oleh seorang dermawan Tionghoa bernama Kok Hong. Selama bertahun-tahun mereka hidup sederhana, penuh kerja keras dan kejujuran. Ketika ditawari tanah milik rumah sakit sebagai ganti rumah,
Alpia menolak dengan tegas. Dia berkata, sekalipun saya belum punya rumah, saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Dan dengan menabung sedikit demi sedikit, Alpia akhirnya membeli sebidang tanah di Dumuhung Tahuna. Disitulah ia membangun rumah yang masih berdiri sampai hari ini. Halaman rumahnya selalu rapi, penuh bunga dan anggrek. Beberapa di antaranya adalah pemberian dari Ibu Nasution sendiri. Berkat ketelatenannya, rumah Alpia berkali-kali memenangkan lomba kebersihan lingkungan. Dan tahun-tahun berlalu, suatu hari, Alpia kembali atau pergi mengunjungi Jakarta bersama keponakannya yaitu Pilus Karangan. Di sana ia tinggal di rumah keluarga Nasution dan karena merasa sungkan atau rasa kerene, di sana Alpia memasak secara pribadi untuk Pilus dan menyuruhnya makan di dapur saja, tidak bergabung bersama-sama dengan keluarga Nasution. Tapi ketika ibu mengetahui hal tersebut, Ibu Nasution marah dan berkata bahwa mulai besok dia harus duduk di meja makan bersama dengan mereka. Dari situlah Pilus dianggap seperti keluarga sendiri. Bahkan Pilus disekolahkan oleh Ibu Nas di sekolah pelaut lalu bekerja di perusahaan Jepang. Setelah itu, Alpia kembali lagi ke Pulau Sangihe dan hubungan antara Alpia dan keluarga Nasution masih terus berlanjut hingga tahun 1990-an. Bahkan setelah pensiun dan ketika Bapak Nasution jatuh sakit, Ibu Nasution masih memanggil Alpia untuk membantu merawat beliau di rumah sakit. Begitulah kedekatan mereka, bukan lagi antara pengasuh dan majikan, tapi seperti keluarga yang tumbuh bersama. Lalu akhirnya tahun-tahun tua untuk Alpia pun tiba. Saat itu Alpia menolak menjadi kepala pengasuh di panti asuhan karena harus menjaga suaminya yang sakit. Hingga akhirnya pada tahun 2018, sang suami yaitu Bernard Budikasih berpulang. Setelah suaminya meninggal pada tahun 2018, komunikasi Alpia dengan keluarga Nasution pun semakin jarang, namun tidak pernah putus. Salah satu penghubung antara Alpia dan keluarga Nasution adalah Agustini Darosa, yang Alpia panggil sebagai atau dengan nama Wawu. Wawu atau Agustini Darosa adalah mantan staf di yayasan milik Ibu Nasution. Melalui Wawu, kabar dan salam tetap mengalir dari Jakarta ke Tahuna. Kembali lagi di masa tuanya, Alpia lebih dikenal dengan sebutan Oma Tintang. Ia mengisi hari-harinya dengan kegiatan gereja dan kegiatan sosial. Anak satu-satunya yaitu Ridwan memilih tinggal di Hesang dan menjadi petani. Ridwan adalah anak sederhana, pemalu dan rendah hati. Sifat yang diwarisi langsung dari ibu dan ayahnya. Rumah Oma Alpia yang di Dumuhung Tahuna sering didatangi oleh orang-orang yang ingin mendengar kisah perjuangannya, baik itu tentang Ade Irma Suryani Nasution, atau tentang malam kejadian 30 September 1965, atau juga tentang cinta tanpa pamrih seorang perempuan kecil dari Sangihe yang mengabdi dengan sepenuh hati. Dan akhirnya, pada tanggal 23 Oktober 2024, Oma Alpia Makasepape, pengasuh Ade Irma, saksi hidup sejarah bangsa, berpulang dalam damai di usia 88 tahun. Ia meninggalkan jejak kasih, kesetiaan, dan ketulusan yang tak lekang oleh waktu. Suara, tawa, dan doanya untuk keluarga Nasution akan selalu dikenang. Karena bagi mereka, Oma Tintang bukan hanya pengasuh, melainkan bagian dari keluarga. Dan Oma Alpia sendiri adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Selalu sini doang itu bekembek. Di sini nanti di belakangan ini sesudah apa? Soalnya jarang lang. Jadi dapat dengar doa itu kasihan kita orang isin tuh. Bahkan ditunggu kita bilang. Sini. Oh, kasihannya nggak mau lupa, Oma. Sampai mau masuk di kubur. Biar lagi masuk di kubur. Tidak lupa. Siapa kotek cucu-cucu? Hah? Cucu-cucu di Jakarta. Pepe cucu siapa? Ibu Nasution pe cucu. 3. Ya. Ampa. Ampa. Edi. Marina. Marina. Opak tengah ada. Marisa. Evita. Jadi kalau ini cucu-cucu Nasution ada Lia, Oma titip salam pada orang semua. Kalau berterima kasih ke Tuhan.
karena Tuhan mengutus Bapak Waluko untuk datang mengangkat sejarah dari saya, dari Ade Irma, untuk menanyakan bagaimana sejarah saya. Ya guys, itu dia tadi kisah kehidupan Oma Alpia setelah kejadian G30 SPKI. Setiap langkah yang dilalui Alpia adalah saksi dari perjalanan seorang perempuan sederhana yang tanpa sengaja terlibat dalam peristiwa besar bangsa ini, dari rumah Jenderal Nasution hingga kembali ke tanah kelahirannya di Sangihe. Kisahnya bukan sekedar bagian dari sejarah, tapi juga pengingat bahwa di balik setiap peristiwa besar selalu ada manusia dengan cerita yang tak kalah penting. Dan sebagai tambahan, ini adalah part ketiga dari kisah Alpia Makasebape. Jadi jika kalian penasaran dengan part-part sebelumnya, bisa dicek di link yang sudah saya sematkan di deskripsi. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan Bekeng Sangihe yang lainnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya.